sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang lagi-lagi dirasakan Jessica Iskandar alias Jedar. Bagaimana tidak, belum selesai masalahnya dengan Stefanus terkait kasus penggelapan mobil. Jedar kembali mengalami kejadian yang tak enak. Ya, mobil mewah miliknya diduga disita polisi Bali tanpa prosedur hukum yang sesuai. Alhasil, Jedar yang didampingi suami dan pengacaranya mendatangi Divpropam Mabes Polri guna melaporkan terduga pelaku. Kita telah mengadukan di Divpropam Mabes Polri terkait dugaan ketidakprofesionalan dan dugaan arogansi dari penyidik Ditreskrimum Polda Bali yang inisial FAA. Karena pada tanggal 7 Juni, penyidik Ditreskrimum Polda Bali mendatangi rumah klien kami dengan meminta Toyota Alphard B73DAR milik klien kami, meminta untuk diamankan bahasanya. Tetapi di situ kami cuma diberikan surat tanda penerimaan, di mana dalam surat tanda penerimaan mobil tersebut tidak ada sprinsita. Harusnya mengambil barang bukti itu didahului oleh sprinsita juga. Dan itu dilakukan dalam rangkaian penyidikan, bukan penyelidikan. Saya ingin penegak hukum di Indonesia itu bisa adil dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga orang yang seperti saya yang melapor dan mengadukan bisa mendapatkan kepastian hukum. Kalau masalah ke divisi Propam Mabes itu kan terkait daripada institusi kepolisian itu sendiri. Jadi kita tidak mau itu masuk ke dalam permasalahan mereka. Mirisnya, di hari yang sama, Jedar justru dilaporkan balik oleh pihak lawan, yakni kuasa hukum Stefanus, atas dugaan pencemaran nama baik. Nah, hari ini seperti yang kita bilang dari awal, ada dugaan-dugaan, makanya kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terkait apa? Terkait peristiwa pers konferensinya yang dilakukan oleh pihak korban. Medina Zain menangis. Ya, usai menjalani sidang lanjutan atas kasus pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media elektronik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Medina lebih banyak menunduk dan sedih. Bukan karena meratapi kasusnya yang masih bergulir, melainkan karena Medina tak kuat menahan rasa rindunya kepada kedua anaknya. Iya, saya kangen banget sama anak. Udah lama belum ketemu nih. Terakhir waktu dia masih di Polda. Iya, dia tadi sedih di belakang, dia kangen sama anak. Saya mengerti ya, momen-momen dengan anak umur 3 tahun itu kan memang sedang lucu-lucunya ya. Mungkin Medina akan sedikit kehilangan. Selegram Dara Arafah akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, kemarin atau tepatnya Senin 12 September 2022, polisi berhasil menangkap Mursidah, mantan asisten rumah tangga Dara, yang diduga mencuri brankas berisi uang ratusan juta rupiah dari kediamannya. Namun, tak hanya Mursidah, polisi juga menangkap satu pelaku lagi yang merupakan kekasih Mursidah. Yang mengejutkan, Mursidah dan kekasihnya ternyata sudah mengamati kondisi rumah Dara sejak 2 bulan lalu. Iya, kurang lebih kejadian tanggal 4, dia bawa brankas saya dari kamar ke daerah Cilacap, di mana dia ternyata naik ojek online ya, entah ojek online atau ojek pengkolan, dikirim lagi pakai travel langsung ke Cilacap. Jadi dia menerima brankasnya itu yang laki-lakinya tadi, pacarnya itu. Kecurigaan saya juga terakhir kali tuh waktu dia minta uang cash ke saya total 5 juta, tapi saya nggak kasih karena dia katanya mau keperluan apa gitu. Terus saya bilang, yaudah saya transfer aja mbak. Dia bilang, pakai cash aja mbak, saya butuh cash, dia bilang gitu. Terus saya nggak pernah megang cash di rumah, saya bilang gitu kan. Terus kata dia, emang di kamar nggak ada cash? Kayaknya sih emang dia udah mengintai dari 2 bulan yang lalu, udah mengintai dia. Jadi saya udah mulai curiga di situ, kok dia tahu ada uang cash di kamar saya gitu. Atas perbuatannya, polisi pun menetapkan Mursidah dan kekasihnya sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Lantas, benarkah karena merasa dirugikan, Dara ogah memaafkan kedua tersangka? Kalau saya insya Allah saya sih udah memaafkan secara pribadi. Tapi tetap proses ini tetap harus berjalan
supaya ada efek jerah juga.